Usman dzil karami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kita niat ngaji bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtiga'a maradatillahi wa ridwanihi wassawabih. Al-Fatihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan muallim hadal kitab Sayyidul Alamah Abdurrahman As-Sugah bin Husain As-Sugah rahimahullah wa adamanna bi barakati ulumih wa laniyati an Allah ifta'alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yaj'aluna min ibadillahi sholihin wa kamana wa aslafuna sholihun wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyaallah hadirin jamaah pengajian ba'da subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketua DKM, guru kita beserta jajarannya, para hujaj dan juga para orang tua. Semoga hadirat kita di sini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, iman Islam, taufik hidayah, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh. Alhamdulillah berjamaah. Pada subuh kita lanjutkan dengan ta'lim. Semoga pengajian kita ini menjadi sebab dosa kita diampuni, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa adamanna bi barakati ulumih wa bikum wa bina fid darain amin. Ila an qala, sampai pada as-sam'iyat. Jadi kita masih membahas di dalam kitab tauhid ini namanya sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan banyak disebutkan dalam hadis
tapi kita cuma denger doang, ngelihat kagak, ngerasain belum, nah, wujudnya kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita sebagai orang yang mukallaf secara syariat wajib mengimaninya. Urusan ini nih, urusan yang cuman kita dengar dalam Al-Quran dan hadis. Itu kayak apa? Para malaikat diutusnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kitab-kitab, adanya Nabi itu diperkuat dengan mukjizat, adanya Nabi sebagai penutup daripada nabi-nabi dan yang lainnya ya. Nah sekarang yang kita bahas dari sam'iyat ini, perkara yang kita cuma dengar dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, fil qada'i wal qadari, urusan yang namanya qada dan qadar ya. Ini sebenarnya kitab ini Pak, ini 4 juz kan ya, dari juz pertama sampai juz keempat ngulang-ngulang doang ya, isinya ngulang-ngulang doang pengarang. Juz pertama kita bahas urusan qada dan qadar, di sini ketemu lagi qada dan qadar. Jadi si pengarang ini ya, Sayyidil Alamah Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan apa? Supaya kita ini kalau belajar terus diulang dan bisa terus ingat, seperti itu, nggak hilang gitu ya. Jangan sampai yang kecil aja kita lupa, nggak bisa ngerti, nggak bisa mengamalkan, apalagi yang besar, seperti itu. Nah ini as-sam'iyat ya, malaikat udah, nama-namanya udah, jumlahnya juga udah kita bahas. Nah ini perkara qada dan qadar ya, salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah kita percaya akan adanya qada dan qadar. Al-qada'u huwa tahdidullahi azalan kulla makhlukin bihaddihi alladhi yujadu alaihi min husnin wa qubhin wa naf'in wa dar ma yahwihi min zamanin wa makanin wa ma yatarattab alaihi min sawabin wa iqabin. Ini pengertian yang namanya qada ya. Apa qada? Kata pengarang kitab ini, tahdidullah, pembatasan Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, azalan, yang ditentukan zaman azali. Kapan itu zaman azali? Zaman sebelum semuanya kagak ada. Namanya apa? Azal. Kulla makhlukin, seluruh makhluk yang Allah ciptakan, bihadihi, dengan ketentuannya, alladzi yujadu alaihi, yang didapati olehnya, oleh makhluk tadi, min husnin, dari kebaikan, wa qubhin, dari keburukan, wa naf'in, dari manfaat, wa darin, dan dari bahaya, ma yahwihi, serta apa-apa yang meliputinya, yang mengikutinya, min zamanin, dari waktu, wa makanin, dan tempat, wa ma yatarattab alaihi, dan apa-apa yang tertera tersusun dengannya, min sawabin, dari pahala, wa iqabin, dan dari hukuman. Ini namanya apa? Qada. Mungkin dari pengertian kitab ini kita masih belum paham. Jadi qada ini ya, Allah nih sebelum adanya semua sesuatu nih ya, sebelum kita diciptakan, Allah telah menentukan nih, misalnya siapa nih, si fulan lah ya, fulan bin fulan. Ini sekarang tanggal berapa nih? 20 berapa sih? 23 ya. Si fulan yang bernama ini, yang lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tanggal 23 Oktober, dia ngaji di Masjid At-Taqwa, lagi nyender ama tidur, misalnya begitu ya, lagi nyender ama tidur ya. Ini apa?
qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ditentuin sama Allah dah. Ya, seluruh amalan kita, ketentuan kita itu udah Allah tulis dalam qada. Belum terjadi, baru sekedar apa? Ketentuan. Ya. Rancangan seperti itu. Nah, itu bisa berupa husnin, kebaikan. Ini orang rezekinya bagus, ini orang badannya sehat, ini orang ilmunya banyak, ini orang akhlaknya baik. Wakubin, atau yang jelek-jelek. Ini orang tanggal sekian sakit, ini orang terkena musibah, ini orang kecelakaan, ya, dan lain sebagainya. Min zamanin, waktunya Allah tentukan, wa makanin, tempatnya Allah tentukan juga, ya. Min sawabin, dia bisa mendapatkan pahala di situ, wa au iqabin, atau bisa mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama apa? Qada. Jadi qada sama qadar enggak sama artinya. Nah, yang kedua al-qadar. Apa itu qadar? Ijadullahil asya ala wifqi iradatihi wa ilmihi biha wa tahdiduhu laha fil azal. Sekarang prakteknya, kejadiannya, apa itu qadar? Ijadullah, mengadakannya Allah Subhanahu wa taala al asya, seluruh sesuatu, ala wifqi iradatihi, tergantung dan sesuai kemauannya, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, biha, dengan qadar tadi, ya, wa tahdiduhu, dan pembatasannya, laha, bagi qadar tadi, fil azal, di dalam azal, yang tadi kita telah jelaskan, zaman sebelum adanya sesuatu, ya. Jadi qadar ini apa prakteknya? Di qada Allah telah tulis kita tanggal sekian ngaji. Misalnya, ya, lagi nyender, misal lagi tidur. Qadar ini pelaksanaan daripada qada. Ya, makanya sering kita mengucapkan apa? Udah takdir ini mah. Begitu kan ya? Udah apa? Udah takdir. Qadarullah, udah apa? Udah kemauannya Allah nih, udah takdir nih. Sering kita mengatakan kayak gitu. Itu udah terjadi apa belum? Udah kan? Udah kecelakaan, udah meninggal, udah sakit, seperti itu. Itu apa? Yang namanya praktek daripada qada, ketentuan Allah yang dulu. Nah. Tapi Pak, ada namanya makdi, ada namanya makdur. Ya, ada qada, ada makdi, ada qadar, ada makdur. Ya. Sekali lagi, ada qada, ada makdi, ada qadar, ada makdur. Nah, kita semuanya ini, kalau hanya mengandalkan qadar tadi, kira-kira dapat pahala apa kagak? Dapat pahala apa kagak? Kagak. Kenapa? Semuanya udah Allah yang ngatur. Si fulan ini hidupnya dari Allah, sehatnya dari Allah, dia nikmat taufiknya dari Allah. Nggak dapat apa-apa. Maka ada namanya makdur. Ya, makdur. Kita ini maf'ul, korban dari ketentuan Allah. Misalnya begini, pada subuh di Masjid At-Taqwa ini ada pengajian. Ini orang masih di rumah nih, tapi Allah tentukan dia apa? Di qada, di azal, dia ngaji. Kata dia, jam berapa ini? Sekarang azan subuh maju banget, jam berapa? Jam 4.11 ya, jam 4 segitu. Gerimis tuh ya, gemericik gerimis gitu. Ini ngaji apa kagak ya? Ini ke masjid apa kagak tuh? Itu siapa yang ngatur tuh? Kita apa Allah? Hah? Kita keluar rumah ke masjid sekarang, itu ikhtiar kita apa kehendaknya Allah? Hah? Kita ini korban, maf'ul, kita ini yang mengerjakan. Bisa gak kita nggak ke masjid? Bisa kan? Bisa. Kita nggak ke masjid bisa gak? Bisa.
Tapi kita punya kehendak, kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya kehendak. Kehendak ini yang Allah kasih kepada kita. Kita punya akal bisa mencerna. Ya. Ini saya haus, saya minum. Nggak bisa. Allah takdirkan saya minum, saya kagak apa? Saya nggak ngambil air, kagak minum saya. Nah, namanya apa? Makdur. Dengan makdur inilah kita diberikan yang namanya apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, dengan pertolongan Allah juga kita kesini. Ya. Pertama, kita diberikan nikmat panjang umur dari Allah juga. Kita diberikan nikmat iman Islam dari Allah juga. Nikmat taufik nih yang paling penting nih. Nikmat diberikan kita kekuatan buat beribadah. Kira-kira kalau subuh tuh ngantuk apa kagak? Ngantuk banget. Apalagi hujan, wah udah. Malam maulid baru kelar jam berapa? Jam 1. Subuh udah ngaji lagi. Waduh. Itu kalau dipikir, wah berat. Ya. Ngantuk berat, males, ya. Bahkan bisa kagak bangun tuh kalau maulid kemalaman. Nah, tapi kita punya apa? Punya akal, kita punya kehendak. Saya paksakan diri saya dengan nikmat Allah ke masjid, salat subuh berjamaah, dan habis itu ngaji. Dengan inilah kita diberikan apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya nanti kita bahas di sini. Maksiat itu nggak boleh kita mengambil hujah dengan takdir Allah. Itu nggak boleh nanti. Ya. Nah, ini apa? Fil qada wal qadar. Kemudian al-imanu bil qada'i wal qadar. Mengimani adanya qada dan qadar. Ya, ini supaya hidup kita tenang, ya. Kalau tauhid kita mantap, hidup kita tenang. Sebab kita yakini seluruhnya adalah Allah yang ngatur. Allah yang berkehendak, Allah yang berkeinginan. Ya, kita ini makhluk hanya apa? Mengikuti saja, ya. Ma'anal imani, arti iman itu bihima dengan qada dan qadar, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, bi anna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, khairan kana, baik adanya, au syarran, ataupun buruk adanya, bi qada'illahi wa qadarihi, itu dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qadarallahu af'alana, dan Allah telah menentukan af'alana, amalan-amalan kita nih, ya, ibadah kita, pekerjaan kita, segala macam. Kapan? Fil azal, di dalam zaman azali, zaman sebelum terciptanya sesuatu. Kanat ikhtiyariyah, itu perbuatan bisa ikhtiyari, au ittirariyah, ataupun ittirari. Jadi ada dua pekerjaan yang Allah tentukan. Apa itu ikhtiyariyah? Kehendak kita. Kehendak kita. Kita yang berkeinginan, kita yang ngerjain, kita yang memaksakan. Apa itu ittirariyah? Sesuatu yang kita nggak bisa berkehendak dengannya. Kita nggak bisa ngatur. Ya, contohnya apa? Di dalam kita ada darah. Darah ini mengalir apa kagak? Mengalir. Siapa yang mengalirkan darah? Allah. Hujan nih, hujan. Siapa yang ngatur? Allah. Kita bisa gak ngatur hujan? Enggak bisa. Kita cuman bisa memprediksi. Ini hujan apa kagak nih? Kemarin pagi, Sabtu itu, prediksi cuaca itu hujan. Kemarin cerah apa kagak? Cerah. Nggak ada yang tahu cuaca itu. Ya, kalau BMKG hanya sekedar apa? Prediksi cuaca. Oh, hari ini badai petir, hari ini gerimis, hujan. Tapi sekali lagi, ittirariyah, kita terima beres. Yang ngatur hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kecil, di dalam kitab akidah di madrasah itu masalah takdir, anak-anak diajarkan apa? Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Ya, pernah baca ya? Apa itu takdir mubrom? Takdir yang kagak bisa dirubah. Pokoknya gitu ya gitu. Ya, gitu ya gitu. Apa itu takdir mubrom? Contohnya ajal kita, wafatnya kita kapan? Itu takdir apa?
kagak bisa dirubah. Apalagi kita lahir kapan, model bentuknya kayak gimana, nggak bisa. Itu yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah. Nggak bisa kita mesen, ya Allah nih putih, hidungnya mancung, pokoknya ganteng. Nggak bisa, semuanya udah begini, ya. Udah pesenannya udah begini, nggak bisa kita mesen. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sanjungannya gimana? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Rasul, engkau diciptakan terbebas dari aib, kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai kehendak engkau. Seperti itu. Saking sempurnanya siapa? Rasul. Kalau kita nggak bisa, rezeki kita, jodoh kita, bahagia kita, sengsara kita, itu siapa? Allah yang ngatur semuanya dalam takdir mubram. Nah, ada yang mu'allaq, yang bisa dirubah. Kayak tadi, kayak makdur. Kayak apa? Kayak makdur. Artinya apa? Kita yang berperan di situ. Tapi dengan qadarnya Allah. Kagak punya duit nih, misalnya. Minjem duit dah buat modal usaha, gitu. Dia usaha tuh, dia buka usaha, dia kerja. Dapat duit gak dia? Dapat. Sekali lagi, dapat duitnya dia dari usaha tadi, itu qadarnya Allah juga, melalui ikhtiarnya dia. Sebaliknya ini Allah udah tentukan dia dapat duit nih, hari sekian. Tapi dia di rumah tidur aja. Kira-kira dapat duit apa enggak? Enggak dapat. Seperti itu ya. Jadi kita jangan memahami kita ini apa? Majburin. Kita ini ada segolongan kaum namanya Jabariyah. Jabariyah ini orang yang hanya berhujah dengan ketentuan Allah. Pokoknya seluruh yang kita kerjakan dari Allah. Mau baik mau buruk, nauzubillah min dzalik, terutama yang buruk. Ya. Dia mengatakan saya maksiat karena Allah, saya enggak salat karena Allah. Ini orang-orang kaum apa? Kaum Jabariyah. Ya, kita enggak begitu. Ada ketentuan Allah, ada dari yang namanya ikhtiyariyah, ikhtiar daripada kita nih, kehendak kita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima zikir atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, apa kata malaikat Jibril? La haula, enggak ada daya. Daya artinya apa? Ya kekuatan sama. Untuk apa? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, kecuali dengan pertolongan Allah. Arti tafsir daripada la haula wala quwata artinya apa? Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah, sekali lagi, illa billah, kecuali dengan pertolongannya Allah juga. Tuh. Jadi kita ini ya ditolong sama Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Coba sekarang ada orang maksiat misalnya ya. Kan kita nggak boleh berhujah ini maksiat adalah takdirnya Allah. Kenapa nggak boleh? Karena sekali lagi makdur. Misalnya nih, ini orang mau berzina, mabok, berjudi dan lain sebagainya lah, semua maksiat. Sebelum dia maksiat, itu dia ada ikhtiar apa kagak? Ada. Enggak ujuk-ujuknya orang berzina, enggak ujuk-ujuknya orang tahu-tahu mabok, enggak ujuk-ujuknya orang menang judi kan, seperti itu. Jadi apa? Ada ikhtiar dari diri dia. Dia pasti mikir, dia pasti ada usaha. Kalau mabok, dia ada duit, dia pergi ke warung, dia beli minuman keras, dia minum. Itu siapa yang ngerjain? Dia juga, yang mabok dia, yang ngerjain dia. Makanya nggak boleh bermaksiat, berhujah dengan apa? Dengan takdir. Ini saya kagak salat karena takdir ini.
Ntar kalau Allah nakdirin saya sholat juga. Gak bisa. Saya sholat nih karena takdir. Misalnya dia bilang begitu. Kalau Allah nakdirin saya sholat, saya juga ke masjid. Kita jawab aja, ntar lu gua gotong. Meninggal lu gua gotong ke masjid. Kalau gak mau apa? Ke masjid juga. Gak bisa. Ya. Jadi maksiat ini gak boleh. Ya. Man amila sholihan falinafsi, yang beramal soleh buat dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, yang berbuat buruk ya buat dirinya lagi. Ya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, enggak pernah Allah ini berbuat zalim kepada hambanya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita ingat-ingat ya, kan kita punya akal tuh. Ya Allah, ini dosa apa kagak ya? Ini maksiat apa bukan ya? Seandainya kita bisa tahan itu maksiat nih, ya, disitulah Allah telah nolong kita untuk apa? Meninggalkan maksiat. Ya. Wah ya Allah, ini udah maksiatnya udah terlanjur nih, nggak bisa. Kita punya kekuatan buat menahan apa? Maksiat. Makanya sabar itu bukan cuma kita kena musibah, sabar menahan apa? Maksiat. Sabar menahan apa? Maksiat. Ya. Makanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang masuk surga itu, kan surga ada 8 pintu tuh. Ya. Jadi malaikat nih masuk ke pintu yang 8 ini. Ke ahli surga ini nih, ada 8 pintu, malaikat masuk masing-masing ke pintu ini. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum, keselamatan atas kalian bima sobartum, terhadap kesabaran kalian. Salah satu kesabaran di sini apa? Sabarnya kita meninggalkan maksiat dan sabarnya kita mengerjakan ibadah. Itu. Makanya kalau belum sabar belum bisa. Makanya ada 3 kan? Sabar terkena musibah, sabar mengerjakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat. Seperti itu ya. Kalau belum sabar belum masuk surga. Ya. Coba ini kita ngaji begini, sabar apa kagak nih? Sabar banget. Kalau nurutin hawa nafsu mending gua mana kek, gua tidur kek, gua sepedaan kek. Kalau nurutin hawa nafsu, kita sabar gitu. Itu majelis maulid berjam-jam kita duduk, sabar banget itu. Padahal kalau nurutin hawa nafsu kita mah pokoknya ngapain gitu dah. Ya, makanya kita sabar di sini. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu mengenai qada dan qadar ini Nabi bersabda, la yu'minu abdun, orang itu seorang hamba enggak dikatakan dia beriman. Hatta yu'mina bi arba'atin, sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Yang pertama, yashhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini harga mati mutlak, kita sampai meninggal bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa inni Rasulullah, dan kata Nabi, saya adalah utusan Allah. Yang disebut dengan syahadatul Rasul, kemarin udah kita bahas. Rasul itu gimana sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, mujizat, irhas, segala macam udah kita bahas. Kemudian ba'asani bil haq, aku diutus dengan hak, dengan kebenaran. Wa yu'minu, dan dia beriman bil ba'si, dengan hari kebangkitan, ba'dal maut, setelah kematian. Kalau orang gak beriman dia katakan apa? Hidup hanya di dunia, setelah meninggal urusan selesai. Kalau kita nggak bisa. Ya, kita meninggal dunia nih, itu adalah permulaan dari awal permulaan. Ya, kata Sayyidina Utsman, kuburan itu rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Yang selamat di kuburan, setelahnya selamat. Yang di kuburan kagak selamat, setelahnya apalagi. Seperti itu ya. Ya, apa? Kuburan itu, kematian adalah awal dari, bukan selesainya urusan, tapi awal dari permulaan. Itu. Jadi kita nanti akan dibangkitkan dari kuburan kita. Ya.
Kita semua akan diapakan? Dibangkitkan. Yang namanya yaumul ba'si, hari kebangkitan. Dan kita akan dibangkitkan dengan wujud, dengan bentuk seperti kita sekarang ini. Ya. Sekalipun di kuburan itu orang udah jadi tanah, udah jadi abu, udah tulang belulang atau enggak ada sama sekali. Ya, dalam surat Yasin gimana? Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dalam tafsir Yasin ayat itu orang nggak beriman tuh nggak percaya. Mana mungkin ini tanah, debu, tulang belulang dibangkitkan lagi? Nggak percaya mereka. Jawabannya apa? Ini udah ada bahannya nih, udah ada bahannya orang ini meninggal. Ada tulangnya, ada abunya, ada tanahnya. Enggak ada bahannya aja Allah nyiptain kita, apalagi udah ada apa? Bahannya. Ya. Gimana surat Yasin? Wahia romim. Apa arti romim? Abu-abuan. Ya. Kayak orang India itu, orang India yang kebanyakan mayoritas agamanya apa? Buddha, dibakar dia. Istilahnya apa? Seperti itulah ya. Dikremasi. Itu mau abunya dibuang ke laut kayak segala macam. Nanti hari kebangkitan nongol lagi tuh orang. Nongol lagi, ya. Kenapa? Udah ada bahannya abu. Yang belum ada bahannya Allah aja bisa, apalagi belum ada bahannya. Kemudian wa yu'min bil qadari khairih, dan beriman kepada ketentuan Allah baiknya, wa syarrih, dan buruknya. Hulwihi, yang manis, wa murih, dan yang pahit. Ini yang susah. Kita berdamai dengan ketentuan Allah, ini susah. Susah gak? Susah. Kira-kira yang gak punya duit iri gak sama yang banyak duit? Iri. Susah gak nerima keadaan tuh? Ya susah. Kita pengennya kayak dia nih, kayak dia, kayak dia, kayak dia. Ini apa? Orang yang belum berdamai dengan takdirnya Allah. Ya. Fayajib ridho bil qada'i wal qadar, maka diwajibkan ridho, kita ridho, senang nerima bil qada'i, dengan ketentuan Allah, wal qadar, dan qadarnya Allah juga. Wa yahrumul ihtiyaju, dan kita haram ihtiyaj, mengambil hujah, mengambil hujah, ya, dalil, bihima, dengan qada dan qadar, alal ma'asi, terhadap perbuatan maksiat. Enggak bisa, hukumnya haram. Bahkan dosanya luar biasa, 2 kali lipat kalau kita berhujah kalau ada orang maksiat itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, sekali lagi, ya. Emang pembahasan takdir ini enggak ada puasnya, Pak. Nggak bakal ada puasnya. Sebab pasti kita bakalan nanya, ini takdir bukan ya? Ini takdir bukan ya? Pasti begitu. Mau nih satu kita bahas takdir, kagak bakal ada puasnya. Beneran, cobain dah. Kita pasti selalu bertanya, ini gimana sih? Saya punya anak begini, saya punya apa, ini takdir bukan sih? Gitu kan. Ini gimana nantinya nih? Nah, itu akan timbul apa? Pertanyaan. Makanya urusan takdir nih bahrun amikun, seperti laut yang dalam. Di dalamnya gelap, udah jangan ditanya bagaimana takdir. Ya, kita hanya apa? Menerimanya aja. Ya, ini apa? Pelajaran yang al-ashir, yang ke-10 di dalam pembahasan qada dan qadar. Ya. Insyaallah kita paham ya. Paham ya. Makdur. Ingat aja dah. Jadi udahlah kita makdur. Pokoknya yang maksiat itu udah kita dosa pasti kita dosa. Orang-orang azan misalnya orang-orang azan nih. Mohon maaf, mungkin ada yang mancing ya, Dia mancing baik tuh, dia main mancing, kagak salat. Kira-kira dosa apa kagak? Dosa kan? Meninggalkannya dia salat, misalnya ya. Enggak semua orang mancing itu enggak sholat, ya.
Ya, makanya sensitif. Kalau kita nyindir orang mancing, banyak yang mancing soalnya. Ya, kita cari aman aja. Mancing bisa jadi ibadah juga. Kalau mancingnya zikir, kalau mancingnya dia tetap sholat juga, gitu ya. Ataupun misalnya begini. Sakit itu bisa gak disebabkan oleh kita sendiri? Bisa. Ini hujan-hujan dia malah apa? Malah hujan-hujanan misalnya gitu. Tapi emang hujan ini menarik ya. Kalau kita lihat riwayat, hujan ini nggak bikin penyakit. Yang bikin penyakit ini sugesti kita. Kalau hujan-hujanan itu pasti apa? Pasti sakit. Ya. Padahal hujan ini rahmat dari Allah. Apakah dengan rahmat Allah itu orang bisa sakit? Mungkin sugesti mungkin. Ya. Coba dah. Misalnya nih, besok hujan. Kita hujan-hujanan, tapi sebelum hujan-hujanan kita sugesti kita baik. Hujan ini nggak bikin sakit. Insya Allah nggak sakit. Insya Allah nggak sakit. Atau dia makan sembarangan, minyak dimakan, santan dia makan, segala macam. Akhirnya apa? Di masa tuanya dia penyakitan. Itu sakit itu penyebab karena dia makan sembarangan apa karena ketentuan Allah? Makan sembarangan, gitu ya. Misal begitu ya. Misal apa? Begitu. Dia terjebak dalam kemaksiatan misalnya, pekerjaan yang enggak halal. Lalu dia mengatakan, ini takdir Allah, enggak bisa. Dia harus keluar dari situ. Dunia Allah luas, bumi Allah luas, kita cari yang lain, seperti itu. Jadi enggak bisa kita terjebak pada sesuatu yang keharaman, kita mengatakan ini apa? Ini takdir, enggak bisa. Nah, Ad-Darsul Hadi Asyar, adapun pelajaran selanjutnya yang ke-11, fil ahwalil muta'alliqah bihi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang keadaan yang berkaitan bihi dengannya sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam sam'iyat. Masuk dalam apa? Sam'iyat. Urusan perkara yang kita dengar dalam Al-Qur'an. Ya memang Al-Quran itu tercetak rapih kayak sekarang ketika Nabi hidup apa setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat. Hadis-hadis Nabi itu adanya, tersebarnya, tercetaknya itu setelah Nabi wafat apa Nabi masih hidup? Nabi wafat. Nabi masih hidup, Quran itu masih tertulis di mana? Di pohon-pohon, di daun-daun, di kulit onta, seperti itu ya. Nah makanya ini masuk dalam sam'iyat, perkara yang kita dengar doang. Sebab zaman Nabi zaman paling baik. Sahabat ada urusan apa, nanyanya ke siapa? Ke Nabi langsung. Ya, bahkan beliau mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman zamanku. Summalladina yalunahu summalladina yaluna, kemudian zaman yang mengikuti setelahnya, setelahnya dan setelahnya. Kalau sekarang mungkin zaman orang bilang zaman edan. Yang ngeri Pak. Di Surabaya kuli bangunan ngecor temannya sendiri, ya enggak? Lihat beritanya enggak? Yang meledak tuh. Gar. Belum lagi kita lihat apa? Di Cimahi bocah pulang ngaji ditusuk, ya enggak? Lihat enggak? Itu ya Allah, sampai mati tuh, apa? Sampai meninggal tuh yang ditusuk. Apalagi di apartemen temennya dibunuh. Ya. Macem-macem. Ngeri banget kalau kita lihat berita zaman sekarang itu, ngeri apa kagak? Ngeri. Ya. Pokoknya zaman nih udah kagak beres deh. Udah kagak beres. Tapi sebenarnya Pak, zaman itu nggak berubah, dia tetap baik. Yang menyebabkan dia buruk siapa? Kelakuan kita, itu dia. Makanya dikatakan naibu zamanina wal aibu fina. Kita menjelekkan zaman kita, padahal wal aibu fina. Aib itu fina, di dalam kita. Kenapa di zaman banyak orang maksiat? Ya karena banyak. Kenapa di zaman jelek? Karena banyak orang yang maksiat. Seperti itu ya. Nah ini makanya
sam'iyat, masuk dalam perkara kita cuma dengar ya ini sesuatu yang apa berkaitan dengan Rasul. Sebab kita nggak sezaman, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa berjabat tangan, dan kita nggak berjuang bareng sama Rasulullah. Kita lahir nih udah nggak ada Rasul, udah nggak ada Nabi, dan kita nggak berjumpa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita belum melihatnya dan beliau belum melihat kita, Nabi sudah rindu kepada kita. Ya, kita ini disebut bukan umatnya, umatnya juga. Kita ini disebut sebagai apa? Ikhwan. Apa arti ikhwan? Saudara. Ini kita semuanya nih. Kata Nabi disebut dengan saudara. Kalau yang zaman Nabi namanya sahabat. Setelah Nabi wafat, kayak kita nih, namanya apa? Saudara. Makanya suatu ketika Nabi itu saking rindunya sama kita, beliau mengatakan apa? Wadattu allau ra'aitu ikhwani. Seandainya dan saya berkeinginan melihat siapa? Ikhwani, saudaraku. Sahabat nanya, awalasna ikhwanuk, emang kami ini bukan saudaramu wahai Rasul? La bal antum ashabi, kalian ini bukan saudaraku tapi sahabat. Saudara sama sahabat deketan mana? Saudara sama sahabat deketan mana? Saudara. Saudara sama sahabat pentingan mana tuh? Saudara, ya. Saudara gua tuh, misal saudara saya tuh. Apalagi duitnya banyak, udah saudara aja dah. Orang kagak kenal juga ngaku saudara. Datang ke rumah Pak Haji itu, ke rumah sering tuh orang datang ke Pak Haji. Saya kenal sama Pak Haji, sama uas saya ngomongin masih nyambung. Ujung-ujungnya ada aja yang dipengenin gitu. Pokoknya kalau di urusan gitu pengen kenal. Saya kenal sama Pak Haji saya. Bapak saya sama anu masih kenal gitu. Wah. Ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi kalau pengen banyak saudara, banyakin duit. Jadi Nabi mengatakan kita ini saudara, kita ini saudaranya Nabi. Nabi pengen lihat kita tapi nggak bisa. Wadattu allau ra'aitu ikhwani. Siapa itu saudara? Kaum yang datang setelah aku wafat, mereka beriman kepadaku tapi belum melihat diriku. Ya kita ini. Ya, kita ini beriman kepada Nabi tapi nggak melihat wajahnya, nggak bertemu dengannya, ya nggak bertemu. Ya. Tapi mungkin dari kita ada yang Allah berikan rezeki berupa apa? Melihat Nabi dalam mimpinya, itu anugerah yang besar. Ya. Makanya Nabi mengatakan juga dalam hadisnya, dari berkorban jiwanya dan hartanya cuman pengen ngelihat diriku. Maksudnya apa? Di sana ada orang yang mengorbankan jiwanya menahan hawa nafsu, dia ada amalan, dia cinta Nabi, dia salawat, akhirnya Allah berikan mimpi bertemu Nabi. Atau dengan hartanya. Ya. Dia bisa umrah, dia bisa haji, sekalipun kubur makamnya doang tuh. Atau dengan harta itu dia keluarkan buat sesuatu yang nyenengin Nabi. Nabi punya keturunan Ahlul Bait. Ya. Dengan harta itu dia tolong Ahlul Bait, atau dengan peringatan Maulid. Nanti insya Allah di surganya Allah diketemukan lagi. Bertemu siapa? Bertemu Rasulullah. Ya. Nah ini apa? Makanya ini penting. Ya. Ini kita mengenal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang ya, dari nasabnya, dari anak-anaknya, dari istri-istrinya, kekhususannya. Beliau adalah khatamul anbiya dan afdoliyah dari segi keutamaan. Ya. Yang pada intinya kita ini selalu bersyukur menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah. Ya. Dan kita ungkapkan rasa syukur ini dengan apa? Macam-macam.
Ya. Itu peringatan Maulid itu sebenarnya apa? Ungkapan tasyakuran, rasa syukur akan diutusnya, akan lahirnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nikmat terbesar dalam diri kita sekarang apa? Misalnya kita punya rumah. Biasanya orang punya rumah sebelum nempatin dia ngapain? Tasyakuran. Ini orang habis sakit parah, dia sembuh, syukuran. Saya yakin agama apapun sama. Kalau udah dapat nikmat, dia syukuran, itu baik apa jelek? Pasti baik. Ya. Ini kita punya nikmat yang paling gede nih. Diutusnya siapa? Rasul. Yang kalau bukan karena Rasul, kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak puasa, bahkan kita nggak masuk surga. Oleh karena itu, di hari kelahirannya, di bulan kelahirannya, ya, Maulid ini cuman merek doang. Merek. Jangan terjebak merek. Maulid itu isinya semuanya apa? Insya Allah ibadah, zikir, ngaji, baca apa? Qasidah, baca salawat, tasyakuran, sedekah makanan, seperti itu. Nah, ini jadi luar biasa. Kita ungkapkan rasa syukur kita. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya kita gembira. Kita gembira juga. Ana rahmatun muhdah, kata Nabi, saya ini rahmat yang Allah anugerahkan. Enggak ada rahmat terbesar selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita akan bahas, ya enggak sekarang ya. Udah isyraq ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga sehat-sehat, kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim walakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama jikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zidna uluman nafiatan warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqina wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana